Selamat pagi semuanya. Ya, kebetulan video ini diambil pagi hari. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Romindo Sinaga, kelas TIF 16 CNSH. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal usaha saya. Nah, proposal yang saya buat itu adalah dengan saya buat nama yaitu Dragon Store. Latar belakang, melihat peluang usaha yang tinggi di kota Bandung, juga sebagai kota tren fashion Paris Panjava, dan semakin berkembangnya serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion, maka saya berinisiatif atau membuka suatu usaha kaos polos, di mana produknya berdasarkan update-update fashion masa kini. Dan kami akan menyediakan layanan pemesanan konsumen sehingga konsumen bisa menikmati hasil pesanan sesuai keinginan. Nah, untuk tujuan mendirikan usaha ini ada 4 tujuan. Yang pertama itu memberikan pengenalan dan akan dunia fashion lewat usaha clothing, khususnya produk kaos. Yang kedua, memberikan produk yang update mengenai fashion masa kini. Yang ketiga, menjalin persahabatan antara pelanggan. Yang keempat, mendapatkan laba. Nah, saya mempresentasikan ini, maaf tidak di zoom. Kalau di zoom akan blur gitu. Saya lanjut kembali. Nah, konsumen yang dituju di sini adalah yang pertama itu pelajar atau mahasiswa. Nah, yang kedua itu pengunjung atau wisatawan asing. Yang ketiga itu masyarakat sekitar, masyarakat yang ada di sekitar tempat usaha tersebut. Nah, saya di sini membuat beberapa jenis macam kaos polos. Yang pertama itu onek, v-neck, dan yang ketiga itu reglan. Untuk lebih jelasnya, saya akan tunjukkan gambarnya. Nah, ini adalah model kaos onek. Dan yang kedua, ini adalah kaos v-neck. Yang ketiga, ini adalah kaos reglan. Nah, ketiga-tiga ini bisa disablon sesuai dengan request dari para konsumen yang nantinya kami desain dan kami buat. Untuk rencana pengembangan usahanya, kalau dari strategi pemasaran, dengan cara mengenali konsumen, melakukan promosi, memilih lokasi strategis, menggunakan internet marketing, dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Yang kedua itu dari strategi produksi, adanya kualitas proses produksi yang menghasilkan produk yang memuaskan dan ketelitian yang tinggi. Nah, yang ketiga, strategi organisasi dan sumber daya manusia. Nah, di sini pendekatan strategi pengolahan karyawan yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengembangkan, dan mengalokasikan sumber daya manusia yang bertalenta untuk membantu kegiatan pencapaian kinerja yang terbaik. Yang terakhir, strategi keuangan. Nah, di sini akan membuat laporan arus kas, menghindari uang yang tersimpan di karyawan, melakukan cek struk secara berkala, dan membuat pembukuan yang rapi. Untuk analisis lingkungan bisnisnya, di sini juga ada 4 poin. Poin yang pertama itu dari strength atau kekuatan, yaitu kualitas produk yang tinggi. Yang kedua, keunggulan desain produk yang berbeda.
Yang ketiga, memiliki pelanggan tetap dan memiliki tenaga kerja yang ahli. Nah, dari segi kelemahan atau weaknesses, yang pertama itu keterbatasan promosi. Yang kedua itu memerlukan jumlah modal yang besar. Ketiga, jalur akses dalam, bahan baku yang kurang memadai. Yang terakhir, kurangnya efisiensi waktu. Dari segi peluang, yang pertama itu ya loyalitas pelanggan terhadap produk, kemajuan teknologi, hubungan yang baik dengan pelanggan, mengikut sertakan masyarakat dalam proses produksi. Nah, yang terakhir itu ancaman. Nah, ancaman di sini seperti apa? Ancaman dari lingkungan pesaing yang ketat, turunnya daya beli masyarakat, kelangkaan bahan baku, dan strategi bisnis yang mudah ditiru oleh pengusaha lainnya. Nah, Dragon Store ini mempunyai rencana penjualan ada tiga cara. Dengan yang pertama yaitu penjualan langsung. Nah, penjualan langsung ini dilakukan secara langsung bertatap muka antara penjual dan konsumen dan melakukan transaksi langsung. Yang kedua itu penjualan tidak langsung dengan sistem online. Sistem ini dilakukan antara lain dengan memasarkan produk lewat sosmed, web, ataupun marketplace. Ya, di mana nanti semuanya barang dikirim, pembayaran secara online. Dan yang terakhir, terima pesanan. Nah, yang ini konsumen datang ke tempat usaha ke rumah pemilik Dragon Store untuk memesan pesanan yang telah konsumen tentukan. Ya, konsumen bisa memilih desain sendiri dan bisa berinteraksi langsung dengan pemilik untuk memesan pesanan yang dibuat secara desain sendiri. Dari segi biaya, produksi ini memerlukan biaya modal awal yaitu dengan 3 juta dengan rincian biaya sebagai berikut. Rincian biaya itu untuk kaos. Nah, di sini di bulan pertama ini kita produksi 60 piece yaitu 2.100.000, pamflet 60 lembar 60.000, yaitu kayak selebaran-selebaran yang ditempelin di tempat-tempat umum. Terus ke sablon 60 kaos 300.000, packing 60 kaos 120.000, dan biaya lainnya 420.000. Nah, di sini total biayanya itu 3 juta rupiah dengan target 60 piece kaos. Nah, untuk harga kaosnya sendiri di sini per piece itu 65.000 per piece. Jadi kalau diproduksi 60 piece dalam sebulan itu berarti kali 65.000 hasilnya 3.900.000. Jadi keuntungan penjualan selama 1 bulan pertama dengan produksi 60 piece adalah 3.900.000. Berarti tadi dengan modal 3 juta kita memproduksi 60 piece, maka kita untung 900 per bulan. Ya, produksi ini memang produksi yang menengah. Nah, ini yang membuat kami terus berkarya, yaitu tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita untuk mencoba. Karena dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Nah, demikianlah proposal usaha Dragon Store khusus kaos ini kami buat. Semoga adanya proposal ini akan menambah gagasan ide pokok yang luas